Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Laura Desi Denila dengan NIM 19231128 akan mempresentasikan kajian etnosains, yaitu larangan pernikahan sesuku dalam adat Minangkabau. Tugas ini saya buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah etnosains. Latar belakang investigasi. Yang pertama, uraian singkat dari kajian teoritis. Minangkabau adalah kelompok kultur etnis yang menganut sistem adat yang khas, yaitu sistem kekeluargaan menurut garis keturunan ibu atau disebut sistem matrilineal. Dalam adat Minangkabau, melarang adanya pernikahan sesuku, karena pernikahan tersebut dianggap pernikahan yang masih dalam setali darah atau saparui, seperut. Sanksi yang didapat dari pernikahan sesuku ini yaitu kehilangan hak secara adat, disisihkan dari kampung, dan anak yang dilahirkan akan mengalami kecacatan, serta keterbelakangan mental akibat genetika. Yang kedua, masalah yang terjadi di lapangan. Saat turun ke lapangan, masalah yang terjadi di lapangan yaitu kurangnya pemahaman masyarakat mengenai larangan pernikahan sesuku tersebut, dan ada beberapa yang tidak peduli dengan aturan atau konsekuensi yang akan diterima. Yang ketiga, penelitian terdahulu. Berdasarkan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh peneliti di lapangan, bahwa orang tua responden yang berhasil diwawancarai mengatakan bahwa anak yang mereka lahirkan dari pernikahan sesuku akan tidak sempurna atau cacat. Solusi yang ditawarkan. Solusinya yaitu lebih baik menghindari pernikahan dengan orang yang sesuku. Metode investigasi. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Lokasi penelitian yaitu di Lubuk Alung, Kabupaten Padang Pariaman, Sumbar. Metode pengumpulan datanya yang digunakan yaitu wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam analisis kualitatif yaitu pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan kesimpulan. Instrumen penelitian menggunakan buku, pulpen, HP yang digunakan buat rekaman. Berikut merupakan foto wawancara. Hasil penelitian. Dalam adat Minangkabau melarang adanya pernikahan sesuku, yang artinya bahwa orang yang sesuku dalam suatu nagari tidak diperbolehkan menikah, dikarenakan pernikahan itu disebut pernikahan setali darah atau saparwi. Pernikahan sesuku sangat dilarang dikarenakan dapat memecah keturunan mereka nantinya, dan biasanya mama akan menasihati kemenakan yang menikah sesuku agar membatalkan pernikahannya tersebut, karena mengingat beberapa konsekuensi yang akan diterima diantaranya yaitu dikucilkan atau dibuang dari masyarakat, mendapatkan malapetaka, kehilangan hak secara adat, disisihkan dari kampungnya, serta melahirkan keturunan yang tidak berkualitas. Sesuku dalam Minangkabau disebut bertali darah, jadi pernikahan sesuku akan melahirkan seorang anak yang mengalami kecacatan fisik, serta keterbelakangan mental akibat genetika, karena dipercaya orang-orang dengan suku yang sama cenderung memiliki variasi DNA yang mirip satu sama lain. Selain itu, pernyataan dari ibu yang saya wawancarai bahwasannya ibu tersebut memiliki kerabat yang melakukan pernikahan sesuku. Namun tidak ada sanksi yang tegas kepada pihak yang melakukan pelanggaran tersebut. Namun kerabat ibu tersebut memiliki anak yang mempunyai keterbelakangan mental. Jika dikaji menurut ilmiah, orang yang melakukan pernikahan setali darah berdampak buruk bagi keturunan dari hasil perkawinan tersebut, karena berkaitan dengan genetika, di mana mereka membawa alel yang berasal dari satu nenek moyang. Seorang keturunan dari perkawinan sedarah akan memiliki keragaman genetik yang minim dalam DNA-nya, karena DNA turunan dari ayah dan ibunya mirip. Kurangnya variasi ini berdampak buruk bagi kesehatan, termasuk memiliki peluang mendapatkan penyakit genetika. Kesimpulan dan saran. Kesimpulan. Dari hasil penelitian yang saya lakukan dapat disimpulkan bahwa pernikahan sesuku sangat dilarang dalam adat Minangkabau, karena orang yang sesuku di dalam Minangkabau disebut bertali darah, serta mengingat banyaknya konsekuensi yang akan didapatkan, salah satunya berkaitan dengan keturunan yang dihasilkan nantinya, di mana akan mengalami kecacatan fisik serta keterbelakangan mental akibat genetika. Saran, lebih baik menghindari pernikahan sesuku mengingat banyaknya konsekuensi yang akan diterima dalam melakukan pernikahan tersebut. Berikut merupakan daftar rujukan. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kata yang salah. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.